Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas terkait dengan rincian gaji P3K guru yang bertugas di tahun 2022 ini ya teman-teman ya. Di videoku yang sebelumnya aku juga sudah membahas terkait dengan rincian gaji yang diterima oleh CPNS yang bertugas pada tahun 2022 ini ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas rincian gaji dari P3K guru. Jangan kemana-mana, saksikan terus videonya ya. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Aku akan membagikan informasi terkait dengan CPNS maupun P3K pada tahun 2022 ini teman-teman. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah berapa sih gaji P3K guru dengan kualifikasi pendidikan ijazah S1 teman-teman. Lalu kemudian yang kedua adalah tunjangan apa saja yang akan didapatkan oleh P3K guru pada tahun 2022 ini teman-teman ya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, di sini sesuai dengan peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia. Di sini akan sedikit kita bahas ya teman-teman ya terkait dengan PP 98 tahun 2020 ini. Di sini ada pasal 4 teman-teman ya. Di poin yang pertama itu mengatakan bahwa P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Yang kedua, itu tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya. Nah, di poin yang ketiga, ini besaran tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Jadi di sini jelaskan di poin 3 teman-teman terkait dengan tunjangan P3K itu tidak berbeda dengan apa yang diterima oleh pegawai negeri sipil ya teman-teman ya. Nah, lalu kemudian di sini ada pasal 5. Yang pertama itu adalah gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Di poin kedua, gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, di sini maksudnya adalah untuk teman-teman yang melamar di formasi P3K untuk lembaga pusat atau kementerian itu untuk gajinya akan dibebankan kepada APBN ya teman-teman ya. Lalu sebaliknya untuk teman-teman yang melamar untuk formasi P3K guru di daerah atau provinsi, kabupaten dan kota, maka gajinya akan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD teman-teman. Nah, di sini ada di pasal 6, gaji dan tunjangan yang diterima P3K dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah, di sini sedikit berbeda ya teman-teman ya dengan apa yang diterima oleh CPNS. Untuk CPNS sebetulnya sama teman-teman, sama-sama ada pemotongan pajak penghasilan akan tetapi ditanggung oleh pemerintah. Nah, di sini agak sedikit berbeda untuk P3K teman-teman ya. Terkait dengan pemotongan pajak penghasilannya itu tidak ditanggung oleh pemerintah, berarti itu dipotong langsung di gaji pokok ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu sedikit pembahasan terkait dengan PP nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K teman-teman. Nah, lalu kemudian berapa sih gaji P3K guru dengan kualifikasi pendidikan ijazah S1 ya teman-teman ya. Jabatan P3K guru pendidikan sarjana linier masuk dalam kategori golongan 9 teman-teman. Nah, lalu kemudian untuk golongan 9 itu berapa sih besaran gaji yang akan diterima per bulannya seperti itu. Nah, di sini dijelaskan juga di PP nomor 98 tahun 2020 bahwa besaran gaji pokok yang akan diterima oleh P3K guru golongan 9 itu sebesar Rp2.966.500 teman-teman. Nah, itu merupakan jumlah yang akan diterima oleh P3K guru dengan kualifikasi pendidikan sarjana setiap bulannya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dengan PNS teman-teman. Kalau misalkan di P3K guru itu langsung menerima gaji pokok sebesar 100% ya teman-teman ya. Sedangkan kalau misalkan CPNS itu masih menerima gaji 80%. Dan untuk jumlahnya juga berbeda teman-teman ya. Perbedaannya sekitar 400 ribuan, berarti itu cukup besar sih ya untuk perbedaan gaji pokok CPNS dan gaji pokok dari P3K guru teman-teman ya.
Nah, lalu kemudian pertanyaan kedua itu tunjangan apa saja yang akan didapatkan oleh P3K Guru. Nah, untuk terkait dengan tunjangannya itu sama teman-teman dengan apa yang diterima oleh CPNS. Di sini P3K Guru juga mendapatkan tunjangan istri dan tunjangan anak untuk yang sudah menikah ya teman-teman ya. Kalau misalnya untuk yang jomblo itu belum bisa menerima tunjangan istri dan tunjangan anak. Nah, lalu kemudian berapa sih besaran tunjangan istri yang akan diterima oleh P3K Guru? Nah, tunjangan istri yang akan diterima oleh P3K Guru itu sebesar 10% teman-teman dari gaji pokok. Jadi ini juga perbedaan yang cukup besar ya dari CPNS. Kalau di CPNS itu tunjangan istri dan suaminya itu hanya sebesar 5%. Nah, untuk di P3K Guru ini langsung menerima 10% teman-teman. Jadi sudah aku hitung 10% dari Rp2.966.500 itu atau gaji pokoknya adalah sekitar Rp296.650. Itu adalah tunjangan istri atau suami yang akan diterima oleh P3K Guru setiap bulannya teman-teman. Jadi tinggal ditambahkan saja gaji pokok dengan tunjangan istri. Jadi sekitar 3.200.000-an seperti itu. Nah, lalu kemudian ada tunjangan apa lagi? Nah, di PP nomor 98 tahun 2020 juga dijelaskan bahwa untuk P3K Guru juga mendapatkan tunjangan anak teman-teman. Lalu kemudian berapa sih besaran tunjangan anak yang akan diterima oleh P3K Guru di tahun 2022 ini? Nah, besaran tunjangan anak yang akan diterima oleh P3K Guru pada tahun 2022 ini sebesar 2% dari gaji pokok teman-teman. Jadi ini tidak ada perbedaan antara CPNS dan P3K karena CPNS juga menerima 2% ya teman-teman ya untuk tunjangan anak seperti itu. Nah, 2% dari gaji pokok atau dari Rp2.966.500 itu adalah Rp59.330 teman-teman. Nah, jadi itu adalah tunjangan anak yang akan diterima oleh P3K Guru setiap bulannya. Nah, di sini ada pertanyaan teman-teman. Lalu apakah P3K Guru ini akan mendapatkan TPP dan Tukin? Nah, ini yang belum bisa aku jelaskan teman-teman. Akan tetapi aku ada mengutip salah satu media teman-teman dari tribunnews.com bahwa di sini dijelaskan ya teman-teman ya terkait dengan pembahasan tunjangan. Terdapat perbedaan PNS dan P3K. PNS bisa mendapatkan tunjangan dalam bentuk tunjangan kinerja atau tukin. Nah, sementara itu P3K tidak diberikan tukin. Dan ini berita dari tribunnews.com ya teman-teman. Ada sumber media-media lain juga yang mengatakan hal yang sama bahwa untuk P3K itu tidak mendapatkan tukin atau tunjangan kinerja teman-teman. Nah, akan tetapi aku juga ada melihat beberapa media teman-teman ya. Nah, di sana mengatakan bahwa untuk TPP di tahun 2022 ini pemerintahnya sudah menganggarkan terkait dengan tambahan penghasilan pegawai untuk P3K Guru teman-teman yang lolos pada tahun 2019. Di sana juga dijelaskan bahwa untuk P3K Gurunya di tahun 2020 atau 2021 itu belum mendapatkan TPP, akan tetapi di tahun 2022 ini dianggarkan oleh pemerintah di sana untuk mendapatkan TPP terkait dengan P3K Gurunya. Nah, di sini aku dapat menyimpulkan ya teman-teman ya, ini tergantung dengan daerah masing-masing teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman formasinya itu daerah, berarti teman-teman mendapatkan TPP. Dan kembali lagi dengan daerah tersebut itu menganggarkan TPP untuk P3K Guru atau tidak. Karena ada beberapa daerah di Indonesia ini yang menganggarkan TPP untuk P3K Guru teman-teman. Ada juga di beberapa daerah di Indonesia itu yang tidak menganggarkan TPP untuk P3K Guru. Baiklah teman-teman, mungkin segitu dulu terkait dengan video kali ini. Semoga membantu ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman untuk di subscribe, di share dan like video ini. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya secara detail terkait dengan video-videoku baik yang sekarang maupun sebelumnya, teman-teman langsung saja DM di Instagram aku. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi. Karena kalau misalkan teman-teman komentar itu sekarang aku terlewat teman-teman. Jadi bukan tidak aku jawab, tapi akan tetapi aku terlewat seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman DM, jangan lupa untuk follow dulu, baru berikan pertanyaan seperti itu. Baiklah, segitu dulu untuk videonya. Bye bye.